Menarik sekali Pak Rama. Kalau kita lihat ya di pernikahan ya, tentunya di gereja-gereja itu kan ada bimbingan nikah ya macam-macam, ada yang 1 hari 2 kali, beberapa kali, bahkan ada yang sangat ketat sehingga sampai setahun ya bimbingan pranikahnya. Sejauh mana peran profil perilaku ini untuk calon pasangan ini Pak? Kan banyak yang istilahnya nggak terpikir malah ya. Saya mungkin pacaran yang tahu bagus itu indah-indahnya saja kan masa pacaran, masa honeymoon. Ya, tapi ketika nanti menikah karena tidak paham ini, saya pikir ini juga mungkin bisa jadi modal juga. Akhirnya banyak terjadi perceraian sih. Kita nggak bisa menafikan itu bahwa termasuk pasangan Kristen pun juga di luar sana fakta ya. Perceraian gara-gara konflik. Ya. Masing-masing karakternya sangat berbeda atau bagaimana? Kira-kira seperti itu. Kalau gini Pak, wah itu pertanyaan yang sangat menarik yang saya jarang menerima dan saya sangat meresponi pertanyaan ini dalam arti begini. Karena saya mengalami dari keluarga yang kurang harmonis. Saya mengalami sendiri Pak, bagaimana sebuah keluarga kalau tidak harmonis, dampak psikologis terhadap anak itu sangat-sangat serius. Tanpa kedua orang tua pikirkan ya dampaknya. Misalnya kedua orang tua papa mama berantem di depan anak. Itu pun sudah sangat berpengaruh dengan psikologis. Sudah kena itu, di anaknya. Apalagi kalau kita sampai melakukan kekerasan rumah tangga KDRT di dalam rumah tangga, di dalam rumah, dan disaksikan secara langsung oleh anak kita. Itu secara psikologis lebih menusuk lagi. Misalnya seorang papa menampar istri misalnya, menampar mama di depan anaknya, wah kebencian terhadap papa akan langsung muncul di anak itu. Dan itu akan membekasnya lebih lama dari yang pernah kita pikirkan, Pak. Demikian itu sebaliknya, misalnya yang jarang tapi mungkin yang mama hajar papanya di depannya, ada juga. Mungkin mama-mama yang tipe singa, merah, tipe merah. Tapi di situ saya jadi mengevaluasi betapa krusial dan pentingnya pemahaman mengenai 4 temperamen ini untuk calon pasangan yang mau menikah. Karena menurut saya pendapat pribadi saya, mohon maaf, lebih lebih penting sakit di depan daripada sakit berkelanjutan setelah menikah. Artinya gini Pak, calon pasangan yang mau menikah harus dikasih kelas khusus. Kelas khusus ya? Untuk membahas ini, karena kelas khusus artinya pasangan itu harus mengisi, ini kan harus diisi Pak. Harus diisi. Ini bukan cuma ini, isinya ada. Jadi ada 40 pernyataan yang kita harus centang segala macam dan isi, 20 kekuatan, 20 kelemahan, di akhirnya kita akan mendapat skor. Nah skor ini yang akan kita lihat untuk kita bisa melihat bagaimana orang itu ke depannya. Kecenderungan behavior apa yang akan dia ambil dalam keputusan-keputusan mendatang yang belum kita lihat, tapi kita bisa prediksi di sini hasil akhirnya. Jadi bahan ini yang akan kita pakai untuk memprediksi apakah calon pasangan ini akan memiliki keluarga yang harmonis, ataukah keluarga yang saling menyakiti satu sama lain, Pak. Ini bisa dilihat. Jadi kalau nanti akhirnya amit-amit, Pak, sebetulnya gini. Saya nggak mau ngomong ini. Sebetulnya gini, karena ada sering kali pertanyaan gini Pak. Oke Pak, saya hasilnya ternyata merah nih Pak. Tapi calon istri saya hijau. Ini kan berlawanan Pak. Hijau sama merah. Kebutuhan emosional mereka berlawanan. Yang ini bisa mengambil keputusan dengan cepat, ini nggak bisa. Ini saya gimana? Saya cocok nggak Pak? Saya paling geli kalau menerima pertanyaan itu. Gelinya begini. Saya nggak bisa menjawab, kamu merah cocoknya sama kuning, saya dukun kalau begitu. Nggak bisa. Nggak bisa, artinya begini, semuanya temperamen ini memiliki kecocokan dengan temperamen lain apapun kombinasinya. Pertanyaannya hanya satu Pak, seberapa mahal harga yang harus kalian bayar untuk itu, dan maukah kalian membayar harga itu? Misalnya, dengan segala ketidakcocokan calon pasangan Anda merah dan Anda memiliki calon pasangan hijau, Anda mau nggak membayar setiap hari dia nggak bisa mengambil keputusan dalam hidup dia dan menyerahkan keputusan itu kepada Anda sebagai merah. Artinya nanti ke depannya bakalan pengambilan keputusan bidang apapun, keuangan, edukasi anak, karir, pindah rumah, apapun, Anda yang harus mengambil keputusan yang merah. Karena pasangan Anda nggak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Itu harga yang harus Anda bayar seumur hidup. Gitu Pak. Jadi bukan masalah cocok mana enggak. Demikian juga yang kuning akan menikah dengan yang biru.
Dua yang berlawanan. Satunya ngomong dulu, otak di belakang, artinya mulut dulu. Yang satu otak dulu, dipikir dulu, ngomongnya belakangan. Ini pelit ngomong, ini ngumbar ngomongan. Kan dua yang berlawanan. Suami istri kalau berlawanan, nah bisa nggak istri kita seorang sangunis populer, kitanya diem, kita mikir, dia nggak pernah mikir, ngomong terus setiap hari. Harganya harus dibayar itu tuh. Nah itu Pak, kalau saya menjawabnya gitu lebih. Kalau artinya dengan mengenali pasangan dan diri sendiri sebelum menikah nih, kita bisa istilahnya mengatasi konflik ya? Sangat bisa Pak, karena itu sebagai bekal kita, sebagai antisipasi tool, anticipation tool untuk kita ngelihat, oke, calon pasangan yang akan gue nikahin ini, saya nikahin seorang biru. Artinya dia seorang yang sangat perasa, seorang yang sangat neat, sangat rapi, planning segala macam. Nah saya orang yang agak sembrono nih, orang kuning Pak. Ngomongnya sembarangan, teman saya cowok cewek banyak. Saya sebagai laki-laki misalnya, saya kuning nih Pak, sangunis populer, dominan di sini. Calon istri saya biru. Biru ini dalam hal asmara cenderung pencemburu, posesif, agak posesif. Sedangkan saya tidak posesif. Saya orang yang punya banyak teman. Cemburu nggak kalau saya memiliki banyak teman wanita begitu saya menikah? Nah, itu pertanyaan yang penting, simpel tapi krusial. Mau nggak Anda tiba-tiba begitu menikah, Anda kerja pulang sampai jam 10, benar-benar Anda kerja. Dan kebetulan staf Anda perempuan semua. Dan Anda dilacak, Anda ditanyain terus sama siapa kamu kerja. Setiap hari harga yang harus Anda bayar seperti itu, mau nggak? Nah gitu aja. Oke, ini menarik sekali.